Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Sabahal khair, selamat pagi. Darsunal an al-lughatul arabiyah. Pelajaran kita sekarang adalah bahasa Arab. Materi kita pada pembahasan kali ini adalah tentang al-masdar as-sharih. Masdar yang sharih, yang jelas. Untuk pengertian masdar itu sendiri nanti kita akan sama-sama pelajari setelah kalian menyimak dengan baik contoh-contoh masdar di bawah ini. Perhatikan contoh-contoh kalimat di bawah ini. Di sini ada kolam pertama al-fi'lul madi, fi'il madi, yaitu kata kerja yang menerangkan tentang pekerjaannya sudah berlangsung. Kolam kedua ada al-fi'lul mudhari, fi'il mudhari, kata kerja yang menerangkan tentang pekerjaannya sedang terjadi atau akan terjadi. Yang ketiga ada masdar. Contohnya fi'il madi qara'a, artinya telah membaca. Kemudian contoh fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u, artinya sedang membaca atau akan membaca. Kemudian masdarnya adalah qira'atan. Qira'atan bisa dibaca dengan fathatain, qira'atan, atau bisa dibaca dengan dhammatain, qira'atun, atau bisa dibaca dengan kasratain, qira'atin. Jadi tergantung, dia bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah, bisa dibaca kasrah. Dibaca fathah itu jikalau dia menjadi maf'ul bih misalkan, atau dibaca dhammah jikalau dia menjadi fa'il atau dia marfu, atau dibaca kasrah kalau didahului oleh huruf jar. Jadi ini masdar. Untuk penjelasan masdar itu sendiri, kalau di sini qara'a artinya membaca, berarti dia itu kata kerja yang pekerjaannya sudah terjadi, telah membaca. Kemudian yaqra'u fi'il mudhari, dia kata kerja membaca juga artinya, tapi pekerjaannya itu sedang terjadi atau akan terjadi. Qira'atan masdar di sini pun artinya membaca atau bacaan. Jadi artinya sama dengan fi'il, artinya sama dengan kata kerja membaca atau bacaan. Tapi masdar ini tidak terkait dengan waktu. Kapan membacanya? Apakah sudah atau akan? Ini masdar artinya membaca. Artinya fi'il, kata kerja. Dia berarti kata kerja, tapi tidak berkaitan dengan waktu. Makanya, masdar itu nanti di atas diterangkan bahwasanya adalah kata kerja yang sudah dibendakan. Maksudnya apa? Maksudnya secara arti dia itu adalah kata kerja. Qira'atan, atau qira'atun, atau qira'atin. Atau bisa ditambahkan alif lam di sini, al qira'ah misalkan. Artinya membaca, artinya memang kata kerja, tapi tidak berhubungan dengan waktu. Makanya dia dikatakan kata kerja yang sudah dibendakan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah zahaba. Fi'il madinya zahaba, artinya pergi atau telah pergi. Fi'il mudhari'nya yadhhabu, artinya sedang pergi atau akan pergi. Zahaban, artinya sama, pergi, tapi tidak berhubungan dengan waktu. Bisa zahaban, bisa zahabun, bisa zahabin. Saya contohkan di dalam kalimat. Contohnya lafadz qira'atan atau qira'atun atau qira'atin yang artinya membaca. Saya contohkan, uhibbu qira'atal Qur'ani. Uhibbu artinya saya senang
qira'atal Qur'an, membaca Al-Qur'an. Jadi kalimat qira'ah itu artinya membaca, dia adalah masdar, tapi tidak berkaitan dengan waktu. Artinya dia kata kerja yang sudah dibendakan. Kemudian saya contohkan dari lafaz zahaban, atau bisa zahabun, atau bisa zahabin, atau az-zahab. Saya contohkan, uridu az-zahaba ilal madrasati sobahan. Artinya uridu, saya ingin, az-zahaba, pergi, ilal madrasati, ke sekolah, sobahan, pada pagi hari. Nah, itu contoh daripada masdar yang ada di dalam jumlah mufidah. Kemudian contoh yang ketiga, akala ya'kulu aklan, artinya makan. Dakhala yadkhulu dukhulan, masuk. Daraba yadribu darban, memukul. Raja'a yarji'u ruju'an, kembali atau pulang. Syariba yashrabu syurban, minum. Rakiba yarkabu rukuban, mengendarai atau naik. Qama yaqumu qiyaman, berdiri. Nama yanamu nauman, tidur. Jara yajri jaryan, artinya berlari. Masya yamshi masyan, artinya berjalan. Zara yazuru ziaratan, artinya mengunjungi atau berziarah. Ada ya'udu iyadatan, artinya menjenguk. Da'a yad'u du'aan, memanggil. Baka yabki bukaan, menangis. Ja'a yaji'u maji'an, artinya datang. Nah, ini contoh-contoh kalimat fi'il madi, fi'il mudhari, kemudian masdar. Selanjutnya kita akan membahas masdar itu sendiri. Perhatikan. Kolom 1 pada tabel di atas tadi yang sudah kita pelajari adalah fi'il madi. Nah, ini kolom 1 ini. Ini disebut fi'il madi. Qara'a, zahaba, akala, dakhala, dan yang lain-lain itu disebut fi'il madi. Yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan masa lampau atau masa yang sudah lewat. Makanya saya tadi mengatakan qara'a, membaca, artinya telah membaca. Zahaba, pergi, artinya telah pergi. Akala, makan, artinya telah makan. Contoh dalam jumlah mufidah, zahaba Muhammadun ilal madrasati amsi. Muhammad telah pergi ke sekolah kemarin. Kemudian kolom 2 yaitu fi'il mudhari. Nah, ini kolom 2 nih. Fi'il mudhari. Contohnya yaqra'u, yadhhabu, ya'kulu, yadkhulu, yadribu, dan yang lain-lain itu fi'il mudhari. Yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan masa sekarang atau yang akan datang. Jadi kalau fi'il mudhari, pekerjaannya itu sedang dilakukan masa sekarang atau akan datang, akan dilakukan. Saya contohkan yang sedang dilakukan. Yaqra'u Ahmadu al-Qur'an al-an. Ahmad sedang membaca Al-Quran sekarang. Contoh yang akan datang atau yang akan dilakukan, yadhhabu Muhammadun ilal mustashfa gadan. Artinya Muhammad akan pergi ke rumah sakit besok hari. Itu disebut fi'il mudhari. Sedangkan kolom 3 berarti ini masdar. Kolom yang ketiga disebut dengan masdar atau kata kerja yang dibendakan. Saya ulang, kata kerja yang dibendakan itu disebut dengan masdar. Jadi masdar
Kalau ditanya masdar apa? Kata kerja yang dibendakan itu disebut dengan masdar. Artinya apa? Artinya kata yang menunjukkan perbuatan. Dia artinya itu perbuatan atau kata kerja, tapi tidak terikat pada waktu tertentu. Contoh, qoro'a, ini fi'il madi, artinya telah membaca. Ya, qro'u, ini fi'il mudhari, artinya sedang atau akan membaca. Nah, ini masdar nih, qira'atan, bisa qira'atan, bisa qira'atun, bisa qira'atin, bisa al-qira'ah ditambahkan alif lam di depannya. Artinya bacaan atau membaca. Artinya sama dengan fi'il madi, dengan fi'il mudhari, artinya membaca. Membaca masdar pun artinya membaca. Tapi membacanya dalam arti si masdar ini tidak berkaitan dengan waktu. Kapan membacanya? Oh, nggak berkaitan dengan waktu. Sudah dibendakan. Itulah yang dinamakan dengan sudah dibendakan atau kata kerja yang dibendakan. Contoh yang kedua kan tadi zahaba, artinya pergi, telah pergi. Yazhabu, akan pergi atau sedang pergi. Zahaban artinya sama, pergi, tapi tidak berkaitan dengan waktu apabila masdar. Contoh-contoh masdar di atas termasuk jenis masdar sharih. Jadi masdar-masdar yang ada di sini nih, qira'atan, zahaban, aqlan, dukhulan, dorban, dan yang lain-lain sebagainya, itu termasuk dengan masdar sharih, yaitu masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya. Jadi kalau ditanya apa sih masdar sharih? Masdar yang jelas bentuk lafalnya. Qira'ah jelas, dia jelas bentuk lafalnya, enggak usah diganti-ganti. Jadi masdar sharih itu yang jelas bentuk lafalnya. Apa maksudnya jelas bentuk lafalnya? Tidak perlu diganti-ganti lagi agar menjadi masdar. Dia sudah menjadi masdar pada bentuk aslinya. Selain masdar sharih, ada juga jenis masdar mu'awwal. Ada jenis masdar mu'awwal, yaitu masdar yang tersusun dari an dan fi'il mudhari. Ini sudah kalian pelajari ini di kelas 8 juga. Apabila ada huruf an kemudian fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya itu di harakat terakhir diberikan harakat fathah. Contohnya, uridu, saya ingin, an aqra'a. Nah, ini perhatikan, ada an dan ada fi'il mudhari. Maka fi'il mudhari'nya ini fathah di huruf terakhirnya atau dinasabkan, an aqra'a. Maka kalau ada an plus fi'il mudhari, ini disebut dengan masdar mu'awwal. Uridu an aqra'al kitab, saya ingin membaca buku. Sama dengan an aqra'anya ini bisa kita ganti menjadi qira'ata. Apa qira'ata? Masdar dari qara'a yaqra'u, qira'ah. Maka disebut an aqra'a ini disebut dengan masdar mu'awwal. Kenapa masdar mu'awwal? Karena masdarnya belum berbentuk lafaz aslinya, belum lafaz jelasnya. An aqra'a masih berbentuk an dan fi'il mudhari, belum berbentuk lafaz masdar qira'ah aslinya. Maka itu disebut dengan masdar mu'awwal. Kalau masdar sharih tidak ada an dan fi'il mudhari, dia sudah menjadi bentuk masdar pada aslinya, itu disebut dengan masdar sharih. Saya ulangin. Jadi masdar itu adalah kata kerja yang sudah dibendakan. Maksudnya apa? Maksudnya dia artinya tetap perbuatan atau tetap fi'il, pekerjaan. Qara'a saya contohkan. Qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca. Ini masdar qira'ah, artinya pun membaca, tapi tidak terikat pada waktu tertentu. Kalau fi'il madi masanya telah lampau, kalau fi'il mudhari masanya sedang terjadi atau akan terjadi. Tapi kalau masdar tidak terikat dengan waktu, itulah yang disebut dibendakan.
Kemudian masdar ada dua macam, ada yang masdar sorry, yaitu sudah jelas bentuk lafalnya, tidak perlu lagi ada an dan dengan fi'il mudhari. Tapi kalau masdar muawwal itu masdar yang belum jelas pada bentuk lafalnya, artinya masih berupa an dan fi'il mudhari. Jadi kalau ada an dan fi'il mudhari, maka itu disebut dengan masdar muawwal. Kenapa? Karena bisa dirubah an aqra'a, bisa dirubah menjadi qira'ah. Sekian, apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.